Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وأفهمنا بشريعة الإسلام وأنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلموا تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمين sidang Jum'ah yang mudah-mudahan selalu dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang mulia penuh barakah ini, marilah kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat dan karunia Allah, nikmat yang amat sangat banyak yang dilimpahkan kepada kita semua, yang insya Allah kita tidak akan mampu menghitung-hitungnya. Dan marilah kita selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bimtisali awamirillahi azza wa jalla wajtinabu nawahi, berusaha melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disertai dengan keyakinan bahwa apapun yang diperintahkan oleh Allah pasti akan membawa manfaat, pasti akan membawa kebaikan dan keberuntungan untuk umat manusia. Dan marilah kita senantiasa meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang dilarang oleh Allah apabila diterjang, apabila dikerjakan pasti akan membawa kerusakan, membawa kerugian, dan mengakibatkan ketidakbaikan bagi hidup dan kehidupan manusia. Sehingga kita semua termasuk orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang insya Allah akan selalu mendapatkan perlindungan pertolongan Allah, yang akan berbahagia sejahtera fid dini wad dunya hatal akhirah. Ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah, salah satu dari nikmat Allah yang patut untuk selalu kita syukuri adalah Allah menciptakan manusia dalam bentuk penciptaan yang terbaik, yang paling unik, makhluk yang kreatif,
produktif dan inovatif. Makhluk yang diciptakan dalam bentuk yang terbaik dibanding makhluk-makhluk Allah yang lainnya, dibanding dengan hewan, tumbuhan, binatang, bahkan malaikat. Manusia punya kemampuan yang luar biasa, mampu menyerap berbagai macam ilmu pengetahuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mampu menyimpan berbagai macam informasi, berjuta-juta informasi, lalu mengaitkan dengan fakta dan realita, sehingga muncul ide baru, gagasan-gagasan baru, sehingga manusia mampu menciptakan sains dan teknologi yang luar biasa, yang mampu melintasi angkasa raya, bahkan mampu menginjakkan kakinya di bulan dan di planet-planet yang lainnya yang tidak bisa dilakukan oleh hewan atau binatang. Manusia bisa menciptakan kapal selam, bisa meluncur ke dasar lautan, dan bisa menempuh perjalanan yang sangat jauh dan cepat yang tidak bisa dilakukan oleh makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Allah dengan tegas menyatakan dalam firman-Nya surat At-Tin ayat 4, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah menciptakan manusia dalam bentuk penciptaan yang terbaik. Tapi ingatlah para jamaah, di balik Allah menganugerahkan nikmat yang sangat besar itu, di balik anugerah yang besar ada tugas dan tanggung jawab yang besar. Ada tugas dan tanggung jawab yang harus diemban, harus dipertanggungjawabkan oleh manusia di dunia ini, bahkan nanti di akhirat. Tugas dan tanggung jawab itu akan dihitung oleh Allah, akan dicatat, akan dilaporkan, akan dihisab kepada kita semua, dan akan menentukan nasib kita nanti di alam akhirat. Lantas apa saja tugas dan tanggung jawab sebagai manusia? Yang pertama, Allah menjelaskannya di dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguh aku akan menjadikan manusia, akan menjadikan Adam dan keturunannya sebagai khalifah, sebagai pemimpin, sebagai wakilku di muka bumi. Para malaikat kemudian protes. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Tuhan, kenapa Engkau ciptakan manusia, makhluk yang suka berbuat kerusakan, kekacauan dan menumpahkan darah? Bukankah kami para malaikat sudah tunduk dan patuh kepadamu? Kami sudah memujimu, mengabdimu, bertasbih dan mensucikanmu. Qala, kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada kamu semua. Aku lebih mengerti, aku lebih paham tentang manusia daripada kamu. Sehingga kemudian dengan jelas bahwa tugas dan tanggung jawab kita yang pertama adalah sebagai khalifah di muka bumi ini, sebagai pemimpin, sebagai wakil Allah, pengganti Allah, untuk menjaga, mengelola, melestarikan alam semesta ini, untuk menjaga dunia ini agar dunia ini menjadi aman, tentram, damai, bahagia, sejahtera. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada tugas yang banyak di dunia ini bagi kita sebagai manusia.
Sebagai warga negara, kita dituntut untuk menjaga keamanan ketertiban masyarakat kita. Kita dituntut untuk memenuhi tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, sebagai kepala keluarga, dan lain sebagainya. Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua dinyatakan oleh Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah, kecuali untuk menyembahku, menyembah Allah, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua tugas yang harus dilakukan, dijaga amanah itu dengan sebaik-baiknya, harus dilakukan dengan baik, seimbang. Tidak boleh hanya salah satunya saja yang kita ambil. Karena kalau kita hanya mengambil hanya satu saja dan meninggalkan yang lainnya, maka kata Nabi itu bukanlah hal yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratahu wala akhiratahu li dunyahu hatta yusiba minhuma jami'a wala takunu kallan 'alan nas." Tidak baik bagi kalian man taraka dunyahu, orang yang meninggalkan urusan dunianya, li akhiratahu, karena mengejar akhiratnya. Dia lupakan ekonominya, tidak mau bekerja, tidak mau cari nafkah. Dia lupakan negaranya, tidak mau menguasai politik, tidak mau belajar politik, tidak mau menjadi pejabat, tidak mau hidup bermasyarakat, tidak mau hidup gotong royong dengan masyarakat. Dia tinggalkan dunia, dia tinggalkan keluarganya. Yang dia lakukannya sholat, puasa, ibadah dan ibadah. Sholat, puasa, ibadah itu baik, tapi kalau kemudian kita meninggalkan urusan kita hidup di dunia, sehingga dunia ini dikuasai oleh orang-orang kafir, sehingga dunia ini menjadi kacau balau, bahkan hidupnya menjadi beban bagi orang lain, meskipun rajin sholat dan berjamaah, laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratahu wala akhiratahu li dunyahu. Dan juga tidak baik orang yang meninggalkan akhiratnya hanya mengejar dunia dan dunia saja, pagi siang sore malam bekerja dan bekerja, ibadah ditinggalkan, salat ditinggalkan, tidak mau ibadah kepada Allah. Yang diurus hanya dunia dan dunia saja. Kerja keras, banting tulang peras keringat, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Sebelum subuh sudah berangkat bekerja. Sholat tidak dihiraukan, ditinggalkan begitu saja. Hanya dunia dan dunia saja. Meskipun kadang-kadang orang seperti itu dunianya pun tidak didapatkan, tapi waktunya habis untuk cari dunia. Laisa bi khairikum, yang terbaik bagaimana? Hatta yusiba minhuma jami'a, kata Nabi, sehingga kamu mendapatkan kedua-duanya. Duniamu hasanah, akhiratmu juga hasanah. Setiap hari kita berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu sebenarnya mengajarkan kepada kita bahwa kita juga harus belajar dan belajar bagaimana mengelola dunia ini sebagai khalifah. Wa fil akhirati hasanah, bagaimana akhirat kita itu baik, maka kita tidak boleh meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta yusiba minhuma jami'a,
Bahkan di dalam surah Al-Qasas ayat 77 Allah memerintahkan kita untuk seimbang dalam hidup. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya ila akhirih. Dan carilah karunia Allah, karunia Tuhanmu yang amat sangat banyak untuk bekal kamu, untuk kebahagiaan kamu nanti di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kau lupakan bagianmu di dunia. Itu artinya bahwa kita diperintahkan hidup di dunia ini untuk bekal kita di akhirat nanti. Karena apapun yang kita lakukan di dunia ini akan ditanya, ditulis, dicatat. Suatu saat nanti akan ditunjukkan, akan dibalas oleh Allah, akan ditanya ini dan itu, akan dihitung oleh Allah, akan dihisab oleh Allah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi Allah juga bilang, jangan kau lupakan hidupmu di dunia. Kita di dunia juga perlu hidup senang, bahagia dengan keluarga, dengan masyarakat kita. Makanya Kanjeng Nabi itu memerintahkan kita untuk cari ilmu itu jangan hanya dunia saja atau akhirat saja. Man aradad dunya fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunianya baik, maka harus wajib baginya untuk menguasai ilmu-ilmu tentang dunia. Ilmu tentang pertanian, perikanan, peternakan, untuk mengelola alam. Ilmu politik untuk mengelola negara, ilmu ekonomi untuk mencari nafkah dan lain sebagainya, ilmu bahasa, ilmu budaya, agar supaya hidup di dunia ini kita punya peradaban yang emas, peradaban yang tinggi seperti yang pernah didapatkan oleh pendahulu-pendahulu kita di abad-abad yang lalu. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang ingin akhiratnya baik, maka wajib baginya tahu ilmu tentang akhirat. Kita juga perlu belajar tentang agama. Bagaimana cara sholat yang baik. Kita belajar tentang membaca Al-Quran, belajar memahami Al-Quran dan hadis. Bagaimana memahami hukum-hukum Allah, bagaimana cara ibadah yang baik dan benar, bagaimana kita akan bisa diterima ibadah oleh Allah, bagaimana sholat kita, ibadah kita diterima oleh Allah kalau kita tidak tahu ilmunya. Karena ibadah yang tidak didasari dengan ilmu dan ikhlas sia-sia, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, karena setiap tugas sebagai khalifah dan juga hamba Allah untuk selalu beribadah kepada Allah itu nanti akan dihitung, akan dihisab oleh Allah, maka lakukanlah tugas-tugas itu dengan baik, dibekali dengan ilmu pengetahuan dan hati yang ikhlas. Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan pentingnya niat ikhlas. An-nasu kulluhum mauta, kata beliau. Semua manusia itu mati kecuali yang punya ilmu pengetahuan. Wal alimuna niyam. An-nasu kulluhum mauta illal alimun. Semua manusia itu mati kecuali yang punya ilmu. Wal alimuna niyam illal amilun. Dan orang yang punya ilmu pengetahuan itu tidur kecuali yang mengamalkan ilmunya. Wal amiluna mughtarun illal mukhlisun. Dan orang-orang yang mengamalkan ilmunya tadi banyak yang tertipu kecuali yang ikhlas di dalam mengamalkan ilmunya. Bahkan di dalam sabdanya Kanjeng Nabi dawuh dengan sangat indah, kam min amalin yatasawwaru bi surati min a'malid dunya summa yasiru min a'malil akhirah bi husnin niyat, wa kam min amalin yatasawwaru bi surati
min amalil akhirah summa yasiru bisu'in niyah min amalid dunya. Banyak amal perbuatan yang kelihatannya adalah perbuatan duniawi, kelihatannya bekerja, cari uang, cari nafkah, kerja di kantor, tapi karena niatnya baik, ikhlas karena Allah, diniati ibadah kepada Allah dengan niat baik itu, maka sesuatu yang nampaknya perbuatan dunia, nampaknya melakukan tugas sebagai khalifah di bumi ini, tapi itu dicatat sebagai ibadah bi husnin niyah. Dan banyak amal yang kelihatannya amal akhirat, kelihatannya sholat, kelihatannya datang ke masjid berjamaah, baca Quran, tapi akan menjadi amal dunia karena salah niat, karena tidak ikhlas karena Allah, karena dia datang sholat ke masjid karena ingin mendapatkan gadis tetangga masjid, bukan karena Allah. Maka yang dia dapatkan yang hanya dunia saja. Amal yang kelihatannya akhirat, tapi karena salah niatnya, tidak ikhlas karena Allah, maka amal itu tidak akan menjadi amal ibadah. Oleh karena itu, setiap amal ibadah kita di dalam menjalankan tugas sebagai khalifah dan juga hamba Allah untuk menyembah Allah harus didasari dengan ilmu dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, pertolongan kepada kita semua, sehingga kita menguasai ilmu pengetahuan, sehingga kita bisa beribadah dengan tulus dan ikhlas karena Allah, dan semoga kita bisa melaksanakan tugas sebagai khalifah dan hamba Allah dengan sebaik-baiknya, sehingga kita menjadi orang-orang yang berbahagia dan sejahtera fid dini wad dunya hatta al-akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallimu tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada bi nafsihi wa sanna bi malaikati bi qudsihi wa lam yazal qailan alima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa dha'if lahumul hasanat wa kaffir anhumus sayyi'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur man nasraddin wa khadhil man khadhalal muslimin wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa'ana al-bala' wal waba' wal fahsya' wal munkar wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina 'ammah bi rahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم اجعلنا وأولادنا وتلامذنا وذرياتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل العبادة وأهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا هذا بلدة آمنة مطمئنة تجري فيها أحكام الله وسنة رسوله ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر